few moments later. Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar daring. Materi yang kita akan bahas adalah materi statistika. Nah, ini adalah materi yang tidak baru buat kalian, tidak asing lagi. Jadi mungkin kalian sudah pernah melihat, sudah pernah membaca, mungkin sudah pernah belajar. Jadi kita hanya mengingatkan kembali, statistika itu adalah apa? Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data. Nah, jadi fokusnya kita mengelompokkan data, menyusun, menyajikan ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang menyajikan, mengelompokkan dan menyusun. Nah, statistika ini dibagi jadi dua macam. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensia. Nah, kita nanti fokus ke yang deskriptif ya. Apa itu deskriptif? Yaitu meliputi kegiatan mengumpulkan dan mengelompokkan data, serta menyusun dan menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami. Jadi kalau nanti ada yang data yang rumit dari misalkan kehidupan sehari-hari, nanti kita buat datanya, kita rapihkan, nanti baru kita hitung. Jadi kayak misalkan kalian pernah di pasar mungkin, atau mungkin pernah nanti bekerja di kantor, atau untuk nanti ke hal-hal yang lain, itu jadi kayak ke jurnal, jadi biar lebih rapi aja untuk perhitungannya. Nah, kalau statistika inferensi itu apa? Yaitu yang meliputi kegiatan yang menyimpulkan dan meramalkan. Nah, oke, jadi kita fokus ke sini aja ya. Nah, statistika deskriptif itu ada. Sebelum sana kita harus belajar dulu tentang penyajian data. Nah, kalau penyajian data itu jadi kayak data abstrak, data kehidupan sehari-hari, data kegiatan kita yang di sekolah dan seterusnya, itu kalau pengen dihitung harus dirapikan dulu. Nah, nanti di sini kita ada beberapa penyajian data yang akan kita ambil. Yang pertama di sini ada banyak ya. Ada diagram batang, ada diagram garis. Kan diagram batang seperti ini, kalian sudah tidak asing. Diagram garis, diagram lingkaran, ya ada piktogram, ada kartogram, dan ada diagram pencar. Ini ada beberapa penyajian data yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Nah, kita nanti akan mempelajari hal-hal seperti ini. Terus selanjutnya adalah di sini kita harus juga mempelajari tentang populasi dan sampel. Jadi ini dasarnya. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Mungkin kalian sudah nggak asing ya, populasi dan sampel. Nah, populasi itu misalkan gini, seorang di bagian quality control suatu pabrik sepatu ingin mengetahui berapa persen produknya yang mengalami cacat produksi. Nah, untuk itu, ia kan nggak mungkin ya mengamati keseluruhan sepatu, kan di pabrik banyak banget pasti kan. Nah, yang diproduksi pabrik itu, akan tetapi ia akan memilih beberapa sepatu untuk diteliti. Jadi dia ngambil beberapa saja secara random. Nah, di situ, nah beberapa sepatu yang dipilih itu untuk diteliti disebut dengan sampel. Sedangkan populasi adalah seluruh sepatu yang ada di pabrik tersebut. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Two Oke, kita hours lanjut. later. Di sini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data, kita belajar tentang mean, rataan. Rataan itu artinya rata-rata, bisa dirumuskan seperti ini. Yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Bisa dirumuskan ada dua ya. Kalau nilai tengah itu kalau bagaimana kalau datanya ganjil dan datanya genap. Nah, kalau datanya ganjil, dia seperti ini. Jadi tinggal ditambahkan satu saja, datanya lalu dibagi dua. Kalau data genap, kita ambil datanya, ditambahkan dengan data terakhir, dan data ditambah satu, maka dibagi dua. Oke, nanti kalau bingung kita akan nanti buat contoh. Nah, bagaimana kalau modus? Kalau modus itu adalah nilai frekuensi terbesar atau nilai yang sering muncul, itu modus. Jadi kalau misalkan ada orang yang modus, berarti dia bentar-bentar muncul, bentar-bentar muncul. Nah, berarti dia modus gitu ya. Oke, contoh di sini. Dari data di bawah ini, tentukan nilai min, rataan, median, nilai tengah, dan modusnya. Dari 3, 2, 2, 3, 7, 4, 5, 5, 6, 6, 2, 2, 7, 4, 6. Nah, untuk contoh seperti ini, kalian harus merapikan dulu atau menyusun dulu dari data terkecil dan terbesar. Misalkan yang terkecil kan ini kan 2, 2, di sini ada 2, 2 gitu ya. Terus baru 3, 3, baru 4, 4 gitu kan. Nah, nanti disusun, kalau sudah susun nanti Bapak buat seperti ini, sudah tersusun rapi. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 gitu ya. Ini sudah tersusun rapi.
Dari data di atas, ini jumlah datanya di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, oke, ini ada data 15 data, dan di sini ya sudah ada angka-angkanya. Nah, sekarang kita cari rataannya. Untuk rata-ratanya adalah kita jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlahkan semua datanya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya ditambah sampai terakhir dibagi dengan banyaknya data 15. Jadi kalau misalkan dijumlahkan di atas jumlahnya 64 dibagi dengan banyaknya data adalah hasilnya 4,26. Jadi nilai rata-rata untuk contoh di atas adalah 4,26. Nah, terus kita mencari median. Nah, lihat di sini, karena di sini mediannya berjumlah 15, maka dia ganjil. Nah, maka menggunakan yang ganjil. Maksudnya ganjil adalah kita ambil, lihat di sini, n itu artinya jumlah data, datanya kan 15. Nah, supaya ditambah 1, berarti supaya genap ya. 15 tambah 1 berarti kan 16. 16 dikali median itu karena nilai tengah, maka setengahnya, gitu kan ya. Nah, karena 15 tambah 1 adalah 16, 16 dibagi 2 berapa? 16 dibagi 2 itu menjadi 8. Nah, X8 artinya adalah berarti nilai mediannya adalah suku ke-8. Suku ke-8 tapi setelah dirapihkan. Nah, ini kan masih acak-acakan yang belah sini nih. Nah, kalau yang sudah rapi itu kan yang di sini. Nah, maka ambil ini suku pertama, ini suku kedua, ada suku ketiga dan seterusnya. Nah, nilai tengahnya adalah suku ke-8. Berarti kita lihat, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa jawabannya? Nilainya yang suku mediannya adalah 4. Gitu. Paham ya? Jadi nilai mediannya 4. Nah, lalu sekarang lihat modusnya. Modusnya adalah nilai frekuensi terbesar atau nilai yang sering muncul. Lihat di sini. Nilai yang sering muncul yang mana? 2 itu nilai yang sering munculnya berapa kali? 4 kali. Kalau 3, 2 kali. 4, 2 kali. 5, 2 kali. 6, 3 kali. 7, 2 kali. Berarti yang paling banyak berapa? 2. Jadi kesimpulannya modusnya adalah karena nilai 2 paling banyak muncul, maka nilai modusnya adalah 2. Oke, mudah-mudahan paham ya. A few moments later. Ya, selanjutnya kita belajar tentang statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu apa? Karena di sini ada 5, berarti kita akan mencari 5 serangkai. Yang pertama itu adalah nilai X maksimum atau nilai suku yang paling besar. Yang kedua adalah nilai suku yang paling kecil. Yang ketiga adalah kuartil pertama, yang keempat adalah kuartil kedua, yang kelima adalah kuartil ketiga. Jadi pas ada 5. Nah, kalau untuk lebih jelasnya di sini, nah di sini Bapak punya soal ya. Soalnya itu apa? Soalnya adalah misalkan di sini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebuah ini ya, suku-suku ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, ada 7. Nah, tentukan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 7 ya kan? Nilai maksimumnya. Nah, nilai minimumnya adalah 1, X minimumnya adalah 1. Nah, sekarang pertanyaan ini sudah paham ya. Jadi kalau nilai terbesar adalah 7, nilai terkecil adalah 1. Nah, sekarang kalau misalkan apa itu dari kuartil? Nah, kalau kuartil itu adalah misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Kalau kita bagi 2, nah kita bagi 2 kan ini pas tengah-tengahnya adalah 4. Nah, 4 ini disebut dengan median kan? Median itu kan nilai tengah. Nah, median nilai tengah itu juga disebut dengan kuartil kedua. Jadi kuartil kedua itu adalah tengah-tengah dari data. Kalau datanya ganjil ya berarti kan tengah-tengahnya ini kan ya. Kalau datanya genap berarti kan sama kayak median, rumusnya kan beda lagi.
Nah, anggaplah ini Oke. tengah-tengahnya adalah 4, mediannya kuartil 2-nya 4. Nah, di sini ada dua bagian yang sudah terpisah kan, kalau ini tengah-tengahnya sudah diambil. Nah, dua bagian ini, kalau ini bagian pertama kita buat ambil tengah-tengahnya lagi, nah ini adalah disebut dengan kuartil pertama, gitu. Nah, kalau yang bagian terakhir kita ambil tengah-tengahnya lagi, ini disebut dengan kuartil ketiga. Jadi kalau misalkan ada sebuah kayu ilustrasinya, Bapak potong dua, ini disebut dengan kuartil kedua. Nah, potongannya Bapak potong lagi menjadi setengah-setengah, ini disebut dengan kuartil satu. Yang belah sini Bapak potong lagi, jadi ini kuartil ketiga. Gitu, paham ya? Oke, selanjutnya kita ke soal biar lebih paham. Nah, di sini lihat, tentukan statistik 5 serangkai dari data di bawah ini. Nah, ini datanya sudah kebetulan Bapak sudah susun rapi. Yang paling kecilnya adalah 44. Oke. Yang paling besarnya adalah 80 ya. Ini 44-nya kegedean nih kayaknya nih tulisannya. Oke, 44-nya di sini nih paling besar. Nah, ini kan ya. Jadi yang paling kecilnya adalah 44, yang paling besarnya sudah 80. Nah, tentukan statistik 5 serangkainya. Yang paling gampang. Yang paling gampang berarti kita sudah mencari nilai minimum dan maksimumnya. Maksimumnya adalah yang minimumnya adalah 44, yang maksimumnya adalah 80 gitu kan ya. Nah, sekarang kita mencari kuartil pertamanya. Nah, untuk kuartil pertama, lihat di sini. Kita ke deskripsinya lagi. Kalau kuartil pertama berarti dia adalah sekarang ini deh. Kuartil pertama, kuartil Oke. kedua, kuartil ketiga. Kalau kuartil kedua berarti kan tengah-tengah, berarti kan setengahnya. Nah, kalau setengah dibagi dua berarti seperempat kan gitu. Jadi kalau kuartil pertama adalah seperempat dari datanya gitu. Nah, kalau misalkan kuartil ketiga adalah 3/4-nya karena kan udah sisanya dibagi lagi kan gitu ya, 4 bagian. Ini Oke. kan 2 1/4, 1/2, ini kan 3/4. Berarti kalau misalkan kuartil kedua rumusnya adalah 1/2 dari datanya, kuartil pertama adalah 1/4 dari datanya, kuartil ketiga adalah 3/4 dari datanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tentukan kuartil pertamanya dari soal ini. Nah, untuk soal ini, di sini ada berapa datanya ini? Ini ada datanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kalau dihitung data semuanya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah datanya ada 40. Nah, sekarang tentukan kuartil pertama. Kuartil pertama itu berarti kalau kuartil pertama kan kita menggunakan 1/4. Kuartil kedua adalah setengahnya. Kuartil ketiga adalah 3/4. Berarti kuartil pertama kita menggunakan 1/4 dari datanya kan. Oke, maka rumusnya Oke. itu adalah 1/4 datanya ditambah 1/4 data ditambah 1 dibagi 2. Nah, maksudnya apa ini? Kita hitung ya. Maka kuartil pertamanya adalah nilai X 1/4 dikali dengan datanya adalah jumlah data 40 ditambah dengan nilai X 1/4 jumlah datanya adalah 40 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, maka kuartil pertamanya adalah 40 dibagi 4, 10 ya. Maka X 10 ditambah ini 10 tambah 1 berarti 11 dibagi dengan 2. Nah, X10 adalah dengan X11 maksudnya apa? X10 itu adalah suku ke-10. Nah, ini kan suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10 kan? Berarti suku ke-10-nya berapa? Suku ke-10-nya 52. Suku ke-11-nya berapa? Suku ke-11-nya adalah 53. Berarti ini adalah 52 ditambah 53 dibagi dengan 2. Berarti kalau 52 tambah 53 bagi 2 adalah 52,5. Gitu ya. Jadi
kuartil pertamanya adalah 52,5. Oke, kita coba menggunakan pointer yang manual saja. Ini 2 saya hapus hours dulu. later. Oke, saya hapus. Udah kayak papan tulis ya. Kita jadi kangen belajar di kelas ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa sehat terus sampai corona ini hilang ya. Amin. Oke, sekarang kita gunakan yang biasa. Jumlah ini rumusnya adalah 40 dibagi seperempat adalah 10. 40 dikali seperempat ditambah 1 adalah 11. Nah, sebagi 2, suku 10-nya adalah 52, suku ke 11-nya adalah 53. Jadi tunggal sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suku ke 10. Kalau suku ke 20, 62. Suku ke 30, 371. Suku ke 40, 80 gitu kan ya. Nah, berarti suku ke 10-nya 52 tambah suku 11-nya 53 dibagi 2. Berarti kuartil pertamanya adalah 52,5. Oke, ya, selanjutnya kita ke soal kuartil kedua. Kuartil kedua itu apa? Kuartil kedua itu kan adalah median. Jadi ini sama saja dengan median. Oke. Terus soalnya kita lihat. Oke. Nah, ini soalnya. Ada berapa datanya? Datanya ada semuanya ada 40 ya. Datanya ada 40. Ini kalau dihitung dari sini berarti datanya 40. Kalau median itu kan nilai tengah. Berarti kalau nilai tengah berarti kan setengah dari 40 gitu kan ya. Nah, sekarang lihat kita langsung ke rumusnya saja. Setengah itu berarti kuartil kedua itu adalah median. Berarti setengah, maka rumusnya adalah menggunakan setengah. Nah, di sini lihat 2 hours later. nilai mediannya adalah setengah dari datanya ditambah setengah dari data ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadi kalau misalkan kita ditulis berarti di sini adalah setengah N berarti X setengah dikali dengan 40 gitu kan, ditambah dengan X setengah dikali 40 ditambah 1, maka hasilnya adalah ini kan setengah dari 40 berapa? 20 ya, berarti ini suku ke 20. Oke, ini sorry ini udah dibagi 2 ya. Ditambah dengan suku ke 20 tambah 1 dibagi dengan 2. Berarti sama aja dengan suku ke 20 ditambah suku ke 21 dibagi dengan 2. Berarti suku ke 20 itu kalau misalkan di sini suku 20-nya adalah ini kan ya. 62 berarti 62 ditambah suku ke 21-nya berapa? 62 dibagi dengan 2. Berarti jawabannya adalah 62. Jadi kuartil keduanya adalah 62. Oke. Kan yang terakhir adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga dari data ini, datanya semuanya jumlahnya adalah 40. Nah, kuartil ketiga adalah 3/4 ya dari yang tadi, maka ini 3/4 dari datanya ditambah dengan 3/4 dari datanya tambah 1 dibagi 2. Jadi bedanya kalau kuartil pertama adalah 1/4, kuartil kedua adalah 1/2, kuartil ketiga adalah 3/4. Nah, 3/4 ini kalau misalkan kita kali dengan 40, 40 dibagi 4 kan ini kalau misalkan berarti kalau 4 nilai dari 3/4 dikali dengan 40 gitu kan. 40 dibagi 4 kan 10. 10 kali 3 30 kan. Jadinya ini X 30. Kalau misalkan yang tinggi ini berarti kan 30 tambah 31 berarti 31 dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan 30 tambah 31, suku ke 30 berapa di sini? Suku ke 30. Suku ke 30 kan 71
Ini maksudnya 71, suku 31-nya 72. Berarti ini suku ke-30-nya adalah 71 ditambah 72 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya adalah 71,5 gitu ya. Jadi kuartil ketiganya adalah 71,5. Oke. Namanya. Kuartil pertama sudah, kuartil kedua sudah, 3 sudah. Nilai X maksimumnya adalah 80, nilai X minimumnya adalah 44. Jadi dapat disimpulkan statistik 5 serangkainya adalah kuartil pertama 41, kuartil kedua 62, kuartil ketiga adalah 71,5 dan X maksimumnya dan X minimumnya di sini X maksimumnya 80 dan X minimumnya 44. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian walaupun masih kurang jelas, masih banyak kekurangan karena kita masih sama-sama belajar ya. Jadi tidak ada yang pintar di sini, semua sama-sama belajar. Bapak hanya menjembatani. Kalau misalkan nanti kalian bisa punya sumber yang lebih terpercaya, lebih mudah, silakan saja. Nah, saya sih pengennya kalian komentar di kolom komentar kritik dan saran supaya nanti kita bisa belajar lebih baik lagi. Gitu ya. Kalau gitu Bapak akhiri, taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.